Pada video menang cepat hitam kali ini, di sini kita akan membahas saat hitam menemukan posisi ini, sehingga hitam dapat melakukan skakmat dengan mengorbankan benteng dan menteri. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Ini adalah video menang cepat hitam part 12. Masih pada pembahasan menang cepat hitam pada pembukaan gambit kontra Calabres, yaitu dari awal permainan E4, E5, gajah C4, lalu F5. Tujuan dari gambit ini adalah untuk mengontrol pusat dengan lebih baik dan merusak rencana putih dengan strategi Italianya. Pada pembahasan part 12 ini, hitam menolak gambit dengan memajukan pion ke D3. Dan setelah hitam kuda ke F3, putih kuda ke E2, hitam gajah ke C5, putih pion ke C3, hitam kuda ke C6, putih pion ke D4, dan hitam pion kali pion. Jika pion kali pion kembali, pastinya gajah akan melakukan sekak ke petak B4. Setelah gajah menutup, hitam kali pion, dan hitam akan unggul posisi. Jika kuda yang kali pion, posisi masih seimbang, dan hitam pion kali pion. Setelah putih mengeluarkan gajahnya ke F4, menyerang pion C7, pion maju ke D5, menyerang gajah. Gajah pastinya akan ke B5, mengunci pergerakan kuda. Maka hitam gajah kali kuda, lalu menteri kali gajah. Kuda tidak dapat kali menteri, karena masih terkunci gajah. Maka hitam melakukan rokade pendek agar kudanya dapat bergerak, dan menteri putih jadi terancam kuda. Langkah yang nampak terbaik buat putih yaitu menteri bergerak ke A4, membantu gajah menyerang kuda. Hitam gajah ke D7. Dari sinilah hitam akan dapat menemukan sebuah problem pengorbanan menteri dan benteng. Dimulai dari pergerakan gajah kali kuda, pion kali gajah, gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda, menteri ke H8, menteri ke B3, kuda ke G4, mengancam pion. Gajah ke H4 melindungi pion, pion maju menyerang pion, putih rokade pendek, menambah perlindungan terhadap pion dengan benteng. Pion maju mengancam benteng. Benteng geser ke E1, menteri ke H5 mengancam gajah. Gajah mundur ke G3. Gajah G putih ini adalah satu-satunya pelindung H2. Jadi, di sini hitam dapat melakukan benteng kali pion. Jika gajah kali benteng, maka menteri kali H2 skakmat. Pada posisi ini, sepintas putih masih aman. Ini memungkinkan putih akan menggerakkan menteri ke B7 menyerang benteng. Maka benteng ke F8, dan putih terancam skakmat di petak F1 dengan benteng. Untuk putih dapat melindungi petak F1, putih pastinya akan mengeluarkan kudanya ke D2. Padahal pada posisi ini ada gerakan hitam yang jarang buat pemain putih bisa menduganya. Benteng kali pion sekak, raja kali benteng, lalu menteri ke H3 sekak. Jika raja kali menteri, kuda ke E3 sekak dengan gajah. Raja tidak dapat mundur karena ada kuda. Raja geser ke H4, lalu kuda ke G2 skak.
Raja geser ke G5. Benteng ke F5, skak. Raja ke G4. Benteng ke F4, double skak. Raja ke G5. Pion ke H6, skak. Raja ke G6. Gajah ke E8, skak mat. Lalu, bagaimana jika saat menteri skak ke H3 tadi, raja tidak kali menteri, tapi memilih mundur ke G1? Maka benteng akan ke F2. Gajah tidak dapat kali benteng, karena ada ancaman skak mat di petak H2. Jika putih melakukan skak dulu dengan menteri juga, itu cuma sekali. Karena setelah raja geser, tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan raja putih. Misalkan langkah sembarang, kuda ke F3, menteri ke G2, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini putih pion kali pion, menerima gambit. Ini adalah potongan video part sebelumnya. Buat kalian yang belum menontonnya, tonton sampai habis ya, agar kalian dapat melihat setiap kemungkinan gerakan putih yang lainnya. Setelah putih pion kali pion, kuda akan melompat ke F6, mengontrol petak H5 dari serangan menteri. Pada video part 11 ini, kita masih membahas saat putih pion ke G4, hitam gajah C5, lalu pion ke G5 menyerang kuda. Pada posisi ini kan hitam memajukan pion ke D5. Di sini putih melakukan langkah yang berbeda dari part-part sebelumnya, yaitu di sini putih memundurkan gajahnya ke B3. Di sini juga sama, hitam akan melakukan rokade pendek, mengorbankan kudanya. Setelah pion kali kuda, gajah kali F2, skak. Raja kali gajah, lalu hitam gajah kali F5. Dari pengorbanan hitam kuda dan gajah ini, kalian dapat melihat hitam sudah unggul posisi. Apapun balasan dari putih saat posisi ini, hitam akan dengan mudah menyerang putih. Apalagi jika putih melakukan pion kali pion, menteri akan ke H4, skak. Jika raja geser ke E2, gajah ke G4, skak seter. Jika raja ke E3, menteri ke F4, skak. Raja hanya dapat geser ke E2, gajah ke G4, skak. Raja geser ke D3, menteri ke D4, skak mat. Jika saat disekak dengan menteri tadi, raja geser ke G2, gajah ke E4, skak. Jika kuda menutup, menteri ke G4, skak. Raja geser, benteng kali kuda, skak. Raja geser, menteri ke G2, skak. Raja ke E1, menteri ke F2, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah pion ke G4. Ini adalah potongan video part 10, yang permainannya akan mempunyai posisi yang sama seperti tadi. Bedanya di sini, hitam pion ke D5 terlebih dahulu. Gajah ke B5, skak. Pion menutup skak. Gajah mundur ke D3 melindungi pion. Hitam gajah ke C5. Putih pion ke G5 mengancam kuda. Hitam rokade pendek, lalu pion kali kuda. Pada video part 9 kan kita sudah memperlihatkan hitam menggunakan versi pion ke E4. Di sini kita akan lihat gerakan menteri kali pion. Biasanya menteri akan ke H5.
membantu gajah melindungi pion F5. Maka gajah kali pion F2 skak. Setelah raja kali gajah, pion maju ke E4 mengancam gajah. Setelah gajah pindah ke E2, barulah gajah kali pion F5. Dan di posisi ini ada ancaman skak seter nantinya. Agar tidak terjadi skak seter, mungkin putih akan menggeserkan rajanya ke E1. Lalu pion ke G6 mengancam menteri. Setelah menteri menghindari ancaman pion, gajah akan ke G4 digratiskan. Dan seterusnya, hitam dipastikan akan memenangkan permainan karena sudah unggul posisi. Apalagi jika putih nekat gajah kali gajah, maka menteri langsung bergerak ke F1 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Ini adalah potongan video pada part 9 yang sudah digabungkan ke video ini. Nanti kalian dapat menilai versi mana yang terbaik untuk kalian gunakan saat kalian dapat kesempatan memainkan trik hitam ini. Pada video part 9 kan hitam pion ke E4 terlebih dahulu, agar setelah gajah pergi ke E2, gajah kali F5. Dan setelah putih pion kali pion, gajah kali pion skak. Agar jika raja kali gajah, menteri ke H4 skak. Jika raja geser ke E3, pion ke D4 skak. Raja kali pion, pion E maju, skak dengan menteri. Raja kali pion, benteng ke E8 skak. Raja geser, gajah ke E4 skak. Raja ke E3, gajah dibuka kali benteng, skak dengan benteng. Dan seterusnya hitam dipastikan akan memenangkan permainan. Untuk pergerakan-pergerakan yang belum terbahas, tenang saja, akan dibahas juga. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, jangan kemana-mana dulu ya. Di sini kalian dapat menonton ringkasan-ringkasan part-part sebelumnya. Ini adalah video menang cepat hitam part 8. Masih melanjutkan permainan yang diawali dengan pion E4, pion E5, gajah C4, pion F5, gambit kontra, kalabres. Pada posisi ini kan putih dapat melakukan gajah kali kuda, pion kali pion, menteri ke H5, menteri ke F3, atau menteri ke E2, dan yang lainnya. Pada video menang cepat hitam 48 ini, kita akan lihat jika putih melakukan gajah kali kuda. Agar setelah benteng kali gajah, menterinya akan ke H5, skak. Setelah pion menutup, menteri dapat pion mengancam benteng. Gerakan seperti ini sering terjadi saat melakukan pembukaan seperti tadi. Dan hitam bentengnya akan ke G7 mengancam menteri. Lalu menteri ke H8. Hitam pion ke D5, E kali F5, gajah kali F5. Dan putih biasanya akan memajukan pion D-nya, membuka serangan gajahnya. Lalu benteng ke F7, memberi jalan agar menteri kali pion melakukan skak. Gerakan-gerakan ini bukan masuk akal lagi, tapi sering dijumpai terjadi di permainan catur. Di posisi ini ada yang menteri kali pion skak, ada juga yang gajah ke H6. Jika menteri kali pion skak, maka menteri akan hilang karena benteng akan menutup ke E7. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci open skak dengan benteng. Jika tadi gajah ke H6, maka menteri ke H4. Yang terlihat jelasnya sih, menteri ini mengunci pergerakan gajah. Jika gajah kali gajah, pasti menteri akan hilang. Padahal tujuan utama hitam adalah petak B4.
Jika ketahuan pasti akan memajukan pion ke C3 dan menteri akan kali gajah. Tapi rata-rata pemain putih lebih memilih menggeserkan gajah ke G7, mengajak pertukaran menteri agar tidak terjadi kehilangan gajahnya. Maka menteri ke B4 sekak. Pion menutup, menteri ke B2. Dan di langkah-langkah berikutnya bisa dipastikan hitam akan memenangkan permainan. Ini adalah video menang cepat hitam part 7. Masih pada pembahasan saat putih membuka permainan dengan pion E4, lalu hitam pion E5. Untuk permainan menang cepat hitam di part 7 ini, yaitu saat putih melakukan gajah ke C4. Dari posisi ini juga, hitam masih punya banyak gerakan balasan menang cepatnya. Jadi, buat pemain hitam harus menguasainya. Putih juga harus menguasai gerakan menang cepat hitam loh, agar dapat mematahkannya. Pada posisi ini, putih dapat menang cepat dengan memajukan pion ke F5, memberikan pion gratis. Jika pion kali pion, hitam dapat membalas dengan kuda ke F6. Kuda ini berfungsi untuk mengontrol petak H5 dari serangan menteri, mengontrol petak D5, petak G4, juga petak E4. Kemungkinan di sini putih akan menggerakkan kuda ke F3, pion ke D3, kuda ke C3, pion ke G3, menteri ke F3 atau ke F2. Pertama, jika kuda ke F3 membuka jalan rokade sekaligus mengancam pion, maka kuda ke C6 melindungi pion yang saat ini terancam kuda F3. Putih mungkin saja akan menggerakkan kuda ke G5 atau melakukan rokade terlebih dahulu. Dan dari kedua kemungkinan tersebut, kita akan tunjukkan gerakan menang cepatnya. Jika putih melakukan rokade pendek, di sini hitam dapat berupaya mencari kesalahan putih agar dapat menang cepat, yaitu kuda ke G4. Buat putih yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kuda, akan memajukan pion ke H3. Maka hitam dapat mengabaikan ancaman pion ini, lalu memajukan pion ke H5. Ini adalah bentuk upaya hitam agar menteri dapat masuk ke H4 nantinya. Setelah pion kali kuda, hitam akan pion kali pion. Kesalahan yang dicari hitam yaitu jika kuda lari menghindari ancaman pion. Misalkan kuda ke H2, secara otomatis menteri dapat ke H4. Dan jika sudah posisi seperti ini, sulit untuk putih menemukan obatnya. Jika kuda dilepas, misalkan kuda kali pion, maka menteri ke H1 skakmat. Pada posisi ini, langkah terbaik putih yaitu menggeserkan benteng ke E1, mengorbankan kuda. Menteri kali kuda skak. Raja geser, menteri mengejar ke H1 skak. Raja ke E2, menteri kali pion. Dan seterusnya hitam dipastikan memenangkan permainan. Misalkan benteng ke G1 mengancam menteri, kuda ke D4 skak. Raja ke D3, benteng ke H3 skak. Pion menutup, benteng kali pion skak. Raja ke E4, benteng ke F4 double skak. Raja kali pion, menteri ke E4 skakmat. Ini adalah video menang cepat hitam part 6 yang diawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3 mengancam pion, lalu kuda C6 melindungi pion. Pada video part 5 dan part 4 kita sudah membahas hitam menang cepat jika gajah ke C4. Dan di part 6 ini kita akan tunjukkan gerakan menang cepat hitam saat gajah ke B5 menyerang kuda. Sebagai pemahaman dasarnya, kuda C hitam ini
adalah satu-satunya pelindung pion E5. Dan kuda F3 ini bertujuan akan menangkap pion E5. Misalkan hitam pion ke-6 mengancam gajah, lalu gajah kali kuda. Maka di sini hitam harus menangkap dengan D kali gajah. Kenapa harus dengan pion D? Karena jika kuda kali pion, hitam juga akan mendapatkan pion kembali. Menteri akan ke D4 mengancam kuda, dan hitam akan unggul posisi nantinya. Jadi, kemungkinan lainnya putih akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu mengaktifkan serangan bentengnya. Maka gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda agar tidak kali pion. Buat pemain putih yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan gajah G4 ini, akan memajukan pion ke H3 mengancam gajah. Dari sinilah hitam dapat menerapkan jebakannya, yaitu memajukan pion ke H5. Jika pion kali gajah, pion kali pion mengancam kuda. Awas, di posisi ini satu-satunya pelindung petak H4 adalah kuda. Jadi, jika hal seperti ini terjadi sama kalian, maka sebaiknya majukan pion saja ke G3 sebagai pelindung H4 pengganti kuda, dan jebakan hitam akan gagal. Hanya saja hitam sudah unggul posisi. Lalu, apa yang akan terjadi jika di posisi ini kuda diangkat? Jika kuda diangkat, misalkan kali pion, maka kekalahan putih tidak dapat dihindari lagi. Menteri akan ke H4 mengancam skakmat di petak H1. Langkah sembarang, kuda kali pion. Menteri ke H1, skakmat. Kalaupun di posisi ini pion maju membuka jalan untuk raja kabur, pion maju ke G3, dan setelah putih bergerak, misalkan benteng ke E1, menteri ke H1, skakmat. Raja tidak dapat ke F2 karena ada pion. Ini adalah video menang cepat hitam 45. Kita akan melanjutkan pembahasan menang cepat hitam saat posisi ini. Posisi ini sangat sering kita jumpai pada permainan pada umumnya. Posisi itu terjadi dari awal permainan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, lalu gajah C4. Pada video part 4 kan kita sudah membahas bagaimana hitam dapat menang cepat dengan memainkan kuda ke D4, memberi ruang untuk putih menyerang pion F7 dengan mengorbankan pion E5. Pada video part 5 ini, kita akan tunjukkan gerakan menang cepat hitam dengan menggerakkan kuda ke C6. Gerakan kuda ke C6 ini juga memberi ruang buat putih menyerang pion F7, hingga putih akan menggerakkan kuda ke G5 menyerang pion F7, sekaligus melindungi pion E4 yang saat ini terancam kuda. Gerakan hitam pada umumnya pastinya memajukan pion menutup serangan gajah. Ini juga bagus karena dapat menutup serangan putih pada petak F7. Namun, pada posisi ini hitam dapat mengabaikan serangan putih ini dengan menggerakkan gajah ke C5. Para master menyebutnya ini adalah formasi serangan balik Staxler. Jika putih melakukan sekak dengan gajah kali pion, itu mungkin lebih baik buat putih. Namun, dikarenakan setelah raja geser, hitam tidak akan dapat apa-apa, besar kemungkinan putih tidak gajah kali pion, tapi akan melakukan kuda kali pion, mengancam menteri yang nantinya putih akan dapat benteng. Dan hitam akan melakukan serangan baliknya di sini. Gajah kali F2 skak.
Tentunya pemain hitam ini sudah memperhitungkan beberapa kemungkinan yang akan dilakukan putih nantinya, yaitu beberapa kemungkinan setelah raja kali gajah dan beberapa kemungkinan jika raja geser tidak melakukan kali gajah. Pertama, jika raja kali gajah, kuda akan kali E4 skak. Di sini ada 6 petak pilihan buat putih untuk menggeserkan rajanya, yaitu petak G1, F1, E1, E2, E3, dan petak F3. Pertama, jika putih menggeserkan rajanya ke G1, menteri akan ke H4 mengancam skakmat di petak F2. Jika pion menutup, maka kuda kali pion. Pion kali kuda, menteri kali pion skak. Raja geser, pion maju ke D5. Jika kuda kali benteng, maka pion kali gajah. Menteri ke H4 skak. Pion menutup skak, kuda kali pion. Gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri kali pion, raja rokade panjang. Setelah ini, respon apapun dari putih, hitam dipastikan akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi saat pion ke D5. Jika saat pion ke D5 tadi, gajah kali pion, tetap gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri ke E1, gajah ke F3 skak. Raja ke E2, kuda ke D4 skak. Raja hanya dapat geser ke D1. Gajah balik lagi ke G4 skak. 2 langkah terakhir untuk putih. Gajah menutup, gajah kali gajah skak. Menteri menutup, gajah kali menteri skakmat. Jika saat menteri ke H4 tadi, menteri ke E2, kuda ke D4 mengancam menteri. Untuk putih dapat melindungi petak F2, berarti menteri harus ke F1. Barulah hitam menyelamatkan benteng ke F8. Jika pion ke G3 mengancam menteri, maka kuda kali pion mengancam menteri. Pion kali kuda, menteri kali pion skak. Menteri menutup, kuda ke F3 skak. Raja geser, menteri ke E1 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu saat kuda kali E4 skak. Jika raja geser ke E3, menteri tetap ke H4. Jika kuda kali benteng, menteri ke F2 skak. Raja kali kuda, pion maju skak. Jika gajah kali pion, gajah ke F5 skakmat. Jika saat skak dengan pion D5 tadi, raja kali pion, menteri ke D4 skakmat. Kita lihat lagi saat kuda kali E4. Di sini raja geser ke E2. Kuda ke D4 skak. Raja geser ke D3. Menteri ke H4. Jika kuda kali benteng, maka akan terjadi skak menteri dengan kuda. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat gajah kali F2 skak. Di sini putih tidak melakukan kali gajah, tapi memilih untuk menggeserkan rajanya ke F1. Saat ini menteri sedang terancam kuda. Ya jelas, sepintas ini sangat menguntungkan putih. Karena setelah menteri menyelamatkan diri ke E7, kuda akan kali benteng. Namun hal ini sudah diperhitungkan oleh hitam. Jadi, biarpun rugi benteng, hitam masih dapat menekan putih. Bahkan, hitam dapat mengalahkan putih dengan sangat singkat. Hitam akan memajukan pion ke D5, membuka serangan gajah. Sekaligus gajah jadi terancam pion. Ini memungkinkan putih melakukan pion kali pion
atau gajah kali pion. Jika putih melakukan pion kali pion, kuda akan bergerak ke D4. Kuda ini adalah mencegah pergerakan gajah ke E2 nantinya. Jika di posisi ini gajah mundur duluan ke E2 atau kuda ke C3, itu memungkinkan permainan dapat seimbang. Namun, jika putih tergiur dengan gajah F2 hitam yang gratis ini, yaitu raja kali gajah, ini akan lebih memudahkan hitam akan mengalahkan putih dengan sangat singkat. Gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri ke E1 mencegah pergerakan kuda ke E4. Kuda ke C2 mengancam menteri. Menteri ke F1. Lalu kuda ke E4 skak. Raja hanya dapat geser ke G1. Menteri ke C5 skak. Pion menutup. Menteri kali pion skak. Gajah menutup. Menteri kali gajah skak. Menteri menutup. Menteri kali menteri skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada saat hitam memajukan pion ke D5. Tujuan dari hitam memajukan pion ke D5 ini, kita sudah dapat mengetahuinya kan? Jadi, untuk mengatasi serangan hitam ini, sementara putih harus dapat mencegah pergerakan gajah ke G4, yaitu dengan memundurkan gajah ke E2. Karena, jika dengan pion ke A3, akan mengorbankan gajah. Lalu, bagaimana jika di sini gajah kali pion? Maka, gajah akan ke G4, dan putih akan kehilangan menteri. Ini adalah video menang cepat hitam part 4. Kita masih melanjutkan pembahasan menang cepat pada posisi ini. Pembukaan Spanyol alias Ruy Lopez. Yang terjadi diawali dari permainan E4, E5, F3, lalu kuda C6. Di sini kita akan tunjukkan sebuah jebakan menang cepat hitam jika pada posisi ini putih melakukan gajah ke C4. Posisi ini pasti kalian sering menjumpainya kan? Dan kalian sudah pada tahu kan tujuan putih ini? Tujuan putih ini akan mengincar pion lemah yang di petak F7. Jadi ini adalah kesempatan hitam untuk melakukan jebakannya dengan menggerakkan kuda ke D4. Jebakan ini akan berfungsi jika putih melakukan kuda kali pion. Dari sinilah hitam akan membuat jebakannya, yaitu menggerakkan menteri ke G5, agar putih langsung melakukan kuda kali pion, mengancam menteri, sekaligus dipastikan akan dapat benteng. Jika benar ini terjadi, maka menteri kali pion, mengancam benteng juga. Jika putih mengamankan benteng ke F1 terlebih dahulu, maka menteri kali E4 skak. Gajah menutup, kuda ke F3 skak mat. Lalu, bagaimana bang jika setelah menteri kali pion tadi, putih memilih kali benteng terlebih dahulu? Jika kuda kali benteng, menteri kali E4 skak. Jika menteri menutup, pasti kuda kali menteri dong. Jika gajah menutup, kuda kali C2 skak. Menteri kali kuda, ya menteri kali menteri. Jika raja geser, menteri kali benteng skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu saat hitam kuda ke D4. Biasanya kan bang, putih gajah kali F7 terlebih dahulu, melakukan sekak pengorbanan gajah. Jika putih gajah kali F7 skak, raja kali gajah, kuda mengejar kali pion skak. Raja mundur ke E8, menteri ke H5 skak. Pion menutup, kuda kali pion. Pion kali kuda. Nah, di sini juga buat pemain putih yang rakus akan terjebak sendiri.
Jika raja kali pion skak mungkin lebih baik. Namun buat pemain rakus, biasanya putih ada yang menteri ke E5 terlebih dahulu. Ada juga yang langsung kali benteng. Jika menteri ke E5 skak, kuda akan menutup skak. Pastinya menteri kali benteng mengancam kuda. Lalu menteri ke G5, membiarkan kuda digratiskan. Jika menteri kali kuda, menteri kali pion mengancam benteng. Pastinya putih akan mengamankan benteng ke F1. Menteri kali E4 skak. Raja geser, menteri ke F3 skak. Raja ke E1, kuda ke D4. Jika menteri ke C4, itu lebih baik buat putih karena melindungi ancaman skakmat di petak E2, sekaligus melindungi ancaman skakmat kuda di petak C2. Namun jika menteri skak dulu kali pion, raja geser ke E7, menteri ke G5 skak. Setelah raja geser ke F7, putih tidak punya sekakan lagi. Petak H, F, dan D buat menteri sudah terkontrol menteri, dan skakmat tidak dapat dihindari lagi. Karena putih tidak dapat mengontrol dua ancaman skakmat sekaligus di posisi ini. Yang dilakukan putih hanya bisa pasrah dan mencoba mengontrol salah satunya. Misalkan menteri ke E5, mengontrol petak E2. Kuda kali C2, skakmat. Jika saat pion kali kuda tadi, menteri langsung kali benteng, hitam juga akan dapat benteng, yaitu kuda kali pion C2, skak benteng. Ini lebih baik buat putih, dan mungkin juga permainan akan seimbang. Hanya saja putih kalah perwira saat ini, dan hitam sudah menang posisi. Ini adalah video menang cepat hitam part 3. Masih melanjutkan pembahasan jika putih membuka permainan dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, lalu kuda ke F3. Dari posisi ini, hitam dapat menang cepat juga dengan pembukaan Spanyol, atau lebih dikenal dengan nama Ruy Lopez, yaitu memberi perlindungan terhadap pion E5 yang saat ini terancam kuda F3 dengan menggerakkan kuda ke C6. Jika sudah posisi seperti ini, hitam diperlukan mempelajari dan menguasai jawaban dari banyak kemungkinan balasan dari putih. Di antaranya, putih kadang menggerakkan gajah ke C4, kadang juga menggerakkan gajah ke B5. Dan untuk pembahasan kali ini, yaitu jika putih membalas dengan pion ke D4, mengajak pertukaran pion yang dikenal dengan nama permainan Scott. Maka hitam pion kali pion, kuda kali pion, mengajak pertukaran kuda. Kuda ke F6 mengancam pion. Jika kuda ke C3 melindungi pion, maka gajah ke B4 mengunci pergerakan kuda. Pastinya putih kuda kali kuda, B kali kuda. Lalu putih menteri ke D4, mengancam gajah, sekaligus menambah perlindungan terhadap E4. Maka hitam harus menggerakkan menteri ke E7, melindungi gajah sekaligus menambah serangan pada pion E4. Langkah terbaik putih pada posisi ini yaitu memajukan pion ke F3, melindungi pion sekaligus menghadang pergerakan kuda ke G4. Disinilah hitam dapat melakukan tekanan pada pion putih, yaitu memajukan pion ke D5, menyerang pion. Dan sering terjadi kesalahan putih di posisi ini, yaitu memajukan pion E-nya, mengancam kuda. Padahal gajah ke G5 lebih baik. Jika benar
pion maju ke E5 mengancam kuda, maka gajah ke C5 mengancam menteri. Buat putih yang tetap berusaha ingin mempertahankan pion E-nya, akan melarikan menterinya ke F4 agar pionnya dapat tetap terlindungi. Dengan bergeraknya menteri ke F4 ini, pion E putih ini tidak dapat dipertahankan. Karena gajah dapat ke E6 menambah ancaman terhadap pion E putih ini. Pion tidak dapat kali gajah karena terkunci menteri. Dari posisi ini, putih mulai terdesak. Dan langkah terbaik putih itu kuda ke E2. Mencegah pion D hitam agar tidak maju ke D4 nantinya. Lalu gajah kali pion mengancam menteri. Dan menteri ke E3. Hitam rokade pendek, putih gajah ke D2 membuka jalan rokade panjang. Persiapan hitam untuk menggerakkan gajah, benteng digeser ke E8. Lalu putih pion ke C3 menutup ancaman gajah terhadap pion B2. Dan hitam benteng ke B8 mengancam pion. Jika putih melakukan rokade panjang, berarti pion B2 jadi terlindungi oleh raja. Maka gajah C keluar ke F5. Dan kekalahan putih tidak dapat dihindari lagi. Apakah putih dapat membaca gerakan hitam selanjutnya? Jika menteri kali pion A7, ini lebih baik. Tapi kita akan tunjukkan dulu gerakan hitam yang paling memungkinkan, yaitu mungkin putih hanya merasa tidak nyaman dengan keberadaan gajah, lalu mengusirnya dengan pion. Dan gerakan tidak terduga dari hitam akan terjadi. Menteri bergerak ke A3. Kenapa menteri bergerak ke A3? Lihat, posisi benteng sudah siap melakukan skakmat di petak B1 jika putih melakukan pion kali menteri. Benteng langsung melesat ke B1, skakmat. Dan jika putih melakukan kali gajah terlebih dahulu, menteri kali pion, skakmat. Jika setelah gajah ke F5 tadi, menteri kali pion, hitam akan berupaya menang cepat dengan benteng kali pion. Setelah raja kali benteng, menteri ke B4 sekak. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Raja geser, menteri ke B2 skakmat. Ini adalah video menang cepat hitam part 2. Masih pada pembahasan jika putih membuka permainan dengan pion E4 dibalas pion E5. Di sini putih kuda ke F3 mengancam pion E5. Setelah putih kuda ke F3 ini, kita lihat menang cepat dengan kuda ke F6 mengancam pion. Ini dikenal dengan nama pembukaan Petrovs. Ide dari pembukaan Petrovs ini yaitu jika kuda kali pion, hitam akan menggerakkan kuda ke C6. Kuda kali kuda, D kali kuda. Putih yang merasa sudah untung pion akan mempertahankan pion E4-nya. Bisa dengan kuda ke C3, bisa dengan menteri, bisa dengan gajah, atau dengan pion. Mungkin juga putih akan memajukan pionnya mengancam kuda. Buat pemain hitam, perlu tahu apa jawaban dari gerakan-gerakan putih tersebut. Pertama, jika putih melindungi dengan pion ke D3, gajah bergerak ke C5. Posisi masih seimbang. Jika gajah ke E2, membuka jalan rokade, itu lebih baik. Namun di sini, pemain putih yang belum tahu masih saja ada yang melakukan kesalahan.
yang dipikir putih sangat menekan hitam. Pemain putih wajib tahu juga kesalahan ini. Apa itu kesalahannya? Yaitu menggerakkan gajah ke G5 agar kuda F tidak dapat bergerak. Idenya putih yaitu jika hitam rokade, pionnya akan maju. Ini sangat keliru. Karena pada posisi ini pemain hitam tidak akan melakukan rokade, tapi hitam dapat melakukan kuda kali pion, memberikan menteri gratis buat putih. Kenapa menteri digratiskan? Lihat, posisi gajah C hitam ini saat ini sedang mengancam sekak pada pion F2 yang dibantu oleh kuda. Dan lihat juga pergeseran raja putih jika gajah melakukan sekak. Itu adalah langkah terakhir putih, karena gajah terang hitam sudah siap mematikannya. Tentu buat putih yang menyadari ancaman terhadap rajanya, tidak akan menggerakkan gajah kali menteri, karena hitam akan gajah kali pion sekak. Raja tidak dapat kali gajah karena ada kuda. Hanya ada satu petak pilihan buat putih untuk menggeserkan rajanya, yaitu geser ke E2. Hitam gajah ke G4, sekak mat. Jadi, pada posisi setelah kuda kali pion ini, mungkin putih akan pion kali kuda terlebih dahulu, berharap terjadi pertukaran, yaitu menteri kali gajah. Padahal putih akan kehilangan menterinya. Gajah kali pion sekak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Bagaimana jika raja tidak kali gajah, tapi geser ke E2? Maka gajah ke G4 sekak. Gak ada pilihan buat putih selain raja kali gajah, dan tetap putih kehilangan menterinya. Atau mungkin juga setelah kuda kali pion tadi itu, gajah mundur ke E3 menghadang gajah. Gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri ke H4 sekak. Pion menutup, kuda kali pion, pion kali kuda. Ini masih mending, menteri kali benteng. Jika benteng ke G1, kuda diangkat ke E4 sekak dengan menteri. Benteng menutup, menteri kali pion mengancam sekak mat. Benteng menutup, menteri balik lagi ke H4 sekak. Raja ke E2, gajah ke G4 sekak. Benteng kali gajah, menteri lolos ke F2 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah hitam D kali kuda. Di sini putih memajukan pion E-nya mengancam kuda. Jawabannya sudah ada pada video part 1 kemarin. Di video ini, permainannya dimulai dari pion E4. Pembahasan kemenangan hitam yang dimulai oleh putih dengan pion E4 ini akan terbagi menjadi beberapa video, karena hitam memiliki banyak pembukaan untuk menghadapi E4 ini. Dan di sini kita akan perlihatkan trik hitam menang cepat dengan menggunakan gerakan pion ke E5. Setelah hitam membalas dengan pion ke E5 ini, kita akan bahas beberapa jawaban putih yang dapat memberi kesempatan untuk hitam menang cepat. Ada yang dari pion ke F4, ada yang kuda ke F3, dan banyak lagi jawaban putih yang wajib dikuasai hitam. Pada video part 1 ini, kita akan tunjukkan beberapa kemungkinan menang cepat buat hitam dari gerakan putih pion ke D3. Dari posisi ini, hitam dapat menggerakkan gajah ke C5. Biasanya putih akan menggerakkan kuda
ke F3. Jika benar putih menggerakkan kuda ke F3, dari sinilah hitam akan memulai jebakannya, yaitu memberi kesempatan buat putih agar menangkap pion E5. Hitam akan menggerakkan kuda ke F6, membiarkan pion ditangkap kuda. Jika putih kuda kali pion, hitam kuda ke C6, mengajak pertukaran kuda. Buat putih yang merasa sudah beruntung karena dapat satu pion, pasti kuda kali kuda, dan putih D kali kuda. Dari posisi ini, hitam sudah menyiapkan taktiknya dari beberapa kemungkinan gerakan putih. Tapi buat putih yang sudah mengetahui gerakan hitam selanjutnya, pasti sudah ada persiapan untuk menghandlenya. Pada posisi ini, untuk hitam menang cepat, ada dua kesalahan putih yang membuat hitam menguasai permainan. Bahkan gerakan fatal dari putih, hitam dapat melakukan skakmat dengan sangat singkat. Ini wajib kalian ketahui, agar jika kalian di posisi putih tidak terjebak. Dan jika kalian di posisi hitam, dapat menggunakan taktik ini saat putih melakukan dua kesalahan ini, yaitu jika putih menggerakkan gajah ke G5 dan jika pion maju mengancam kuda. Pertama, jika gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda, ini adalah gerakan putih yang keliru, karena kuda dapat kali pion, menggratiskan menteri. Jika putih nekat melakukan gajah kali menteri, maka gajah kali pion skak. Raja hanya dapat geser ke E2. Gajah ke G4 skak mat. Lalu bagaimana bang jika pada posisi ini gajah mundur ke E3 menutup ancaman gajah? Maka gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri ke H4 skak. Pion menutup, kuda kali pion. Jika pion kali kuda, menteri kali benteng. Jika tadi benteng geser mengancam kuda, kuda diangkat skak dengan menteri. Benteng menutup, menteri kali pion. Benteng ke G2 mengancam menteri. Menteri balik lagi ke H4 skak. Raja geser, gajah ke G4 skak. Benteng kali gajah, menteri ke F2 skak mat. Kita lihat lagi saat gajah mundur ke E3 menutup serangan gajah. Bagaimana bang jika saat gajah kali gajah tadi, putih tidak pion kali gajah, tapi pion kali kuda? Maka gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, maka hitam dapat menteri. Jika tadi raja geser ke E2, gajah ke G4 skak. Raja kali gajah, putih kehilangan menteri juga. Kita lihat lagi sedikit ke belakang, yaitu saat kuda kali pion. Bagaimana jika di posisi ini pion kali kuda? Maka akan terjadi seperti yang baru saja kita perlihatkan. Gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, menteri kali menteri. Dan jika tadi raja geser ke E2, gajah ke G4 skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah D kali kuda. Di sini putih memajukan pion mengancam kuda. Maka kuda ke E4. Jika pion kali kuda, ya ini juga akan terjadi seperti tadi. Gajah kali pion skak. Raja kali gajah, hitam dapat menteri.
Jika raja tidak kali gajah, yaitu geser ke E2, gajah ke G4 sekak, raja kali gajah, menteri kali menteri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Dan untuk pergerakan yang lainnya, tetap ikuti terus channel ini. Sampai jumpa kembali di part-part berikutnya.